kados Buya kula lek memberi motivasi niku ngenten. Jadi ibaratnya orang baca Al-Quran, hafal Al-Quran dengan satu riwayat, hafaz, atau dengan riwayat berbeda-beda. Itu pasti harganya berbeda. Ibaratnya seperti apa? Seperti burung yang hanya punya satu suara. Dengan burung yang punya banyak suara. Ada orang ngomong ini bisa ditirukan. Tentu harganya lebih mahal kan. Dengan burung yang punya satu suara lah. Yang kita cari, dengan kita mempelajari qiraat sab'ah, bisa tahu macam-macam bacaan ini. Lah, tingkatan kita, kualitas kita di sisi Allah itu berbeda. Nah, yang kita cari itu termeriku, kualitas bukan di sisi manusia, melainkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harga kita, lah di sisi Allah ini berbeda dengan yang hanya punya satu riwayat. Sekalipun satu riwayat ini kan sudah masya Allah pahalanya, tapi dengan mempelajari qiraat sab'ah, insya Allah tidak akan ada yang namanya sia-sia jika semuanya itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampun. Saya tadi masih berpikir untuk yang khotbah Quran ya. Kita akan pakai rohi hafaz. Nggih. Terus di situ hafaz tadi tidak menganjurkan membaca takbir. Nggih. Nah, kalau selama ini kita membaca takbir, setelah itu kita menghentikan atau lebih baik melanjutkan setelah tahu. Jadi pertanyaannya sami ya. Soalnya saking kepikiran nih mungkin ya. Lanjut. Soalnya ngeten, biyen aku gak ngerti. Saat ini saya tahu ini bagaimana lah kata suatan nggih memang. Nggih. Jadi gini ku lebih baik beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena saat ini panjenengan ini kan pun sampun semerap ilmunya nggih. Sedangkan yang napa sih yang semerap ilmunya ini kan harus mengamalkan. Ada orang yang salah ya harus saya tegur. Ibaratnya ngonten. Kalau sampai kita diam berarti ini kan kasmul ilm, menyimpan ilmu. Wong tahu tapi pura-pura tahu. Lah maka caranya ya memang konsekuensi memang. Makanya ya ono caranya misalkan pelan-pelan. Alhamdulillah saya kemarin habis belajar. Oh ternyata di dalam riwayat hafaz itu enggak ada takbir misalkan. Ternyata takbir ini hanya ada dalam riwayat Bazi karena ada hadisnya demikian. Atau panjenengan tunjukkan bukunya. Kalau untuk nanti yang berbahasa Arab itu ada kan nggih di sini ditulis di dalam kitab Buduruz Zahiro. Nah itu yang pengarangnya adalah Syekh Mesir itu. Jadi lulusan Al-Azhar. Beliau ini yang mengarang kitab Buduruz Zahiro itu Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, gurunya Syekh Mahmud Al-Fusori. Yang biasanya Fabi Ayyala itu lah. Itu gurunya yang mengarang kitab Buduruz Zahiro. Beliau guru besar di Al-Azhar. Makanya gini kalau lebih baik dihentikan atau tidak, dibenarkan dulu. Tidak pakai takbir mulai dari Al-Duha sampai An-Nas. Untuk riwayat hafaz, kalau memang pingin riwayat hafaz dengan takbir, maka mencari torik yang lain itu. Karena kalau kita harus riwayat hafaz dengan takbir, kita harus mengikuti torik ibadah nasional. Kalau riwayat hafaz, Kita kan belum belajar ke situ. Lah makanya niku mungkin ada ustadz-ustadz yang lain yang lulusan Kairo, ada yang berdasarkan torik Thayyibatun Nasyr monggo. Karena kan sekarang alhamdulillah banyak biasanya yang lulusan Kairo itu loh Al-Azhar seperti itu. Misalkan mereka punya cuma karena keterbatasan Al-Furqan hanya ada satu torik Sudah dapat lebih baik tanpa takbir kalau lah jadi karena kalau memilih terus maka terjadi talfek itu mau atau tidak nanti panjenengan baca ten halaman 20 niku yang tertinggi sami-sami sampun. Kalau membaca Al-Quran terus terus dan masuk mengulang ke anak-anak mungkin bisa langsung kita nggak pakai la ilaha illallah wallahu akbar terus langsung sebenarnya bisa. Tapi kalau tahlil itu urusan niat kita. Biasanya tahlil kan yang tahu nggih tahlilan itu ya. Nggih. Tahlil di kampung itu kita itu biasanya niatannya itu untuk berzikir. Jadi membaca qul huwallahu ahad sampai biasanya sampai ahad An-Nas ditambah Alif Lam Mim ayat kursi termasuk nilai 5 ya. Itu zikir. Kita niat zikir. Nah, itu menurut itu bisa seperti itu mungkin. Jadi ini yang
berkaitan dengan tahlil, berkaitan dengan zikir, itu yang selama ini memang kita pakai ya ini hanya walau akal nah itu kan bukan membaca Al-Quran cuma niat zikir. Oh, oke. Jadi mungkin yang ini tadi berkaitan dengan membaca Al-Quran, kita ikuti imam yang sudah kita tahu ilmunya tadi. Oke. Yang ini mungkin nggak masalah karena kita niatnya zikir karena tahlil itu. Oh, kalau niatnya zikir, ya monggo. Tapi kalau niatnya misalkan saya ini zikir berupa Al-Quran, lah baca Al-Quran, maka kan lain lagi. Itu biasanya Kalau untuk hotmeal, nggih, hotmeal. Nggih, kalau misalkan memang murni saya ini zikir, maka kan sekalipun orang haid biasanya kan boten apa kan karena untuk zikir. Nggih, monggo-monggo mawon. Nggih. Jadi niku. Nggih, inamal amalu bihi. Sama orang-orang yang sudah terbiasa membaca itu istilahnya langsung biasa pakai ini nggak pakai ini karena tergantung niatnya tiga tadi. Oh, oke. Nggih, monggo. Ada lagi ini Pak Ustadz. Sama ini Tanya. hanya sama. Oh, nggih. Ada lagi, Mas, monggo. Monggo. Supaya lebih jelas. Dengan penurunan ya untuk 1 sampai 4 khusus yang 3 kita pakai tadi boleh nggak? Nggih, monggo. Biar di situ ada Nggih, monggo. Mboten apa nggih. Nggih. Jadi mboten apa lah kalau seperti itu memang mengkhususkan juz ini riwayat Bazi karena ingin takbir nggih mboten apa sangat. soalnya jus yang 30 biasanya pada 1 orang. Oh, nggih. Berarti kan eco menawi panjenengan. Nggih. Nggih mboten apa. Dados masih biasanya kula kados ten pesantren nggih ngoten. Karena kan hataman ngoten nggih. Misalkan 1 halaman niki yang baca Mbak ini ngoten. Itu dengan riwayat Susi. Kok gantos yang Mbak ini dengan riwayat Konbul. Gantos mboten apa. Karena bacaannya kan masing-masing. Ngoten. Bahkan per ayat misal ganti orang mboten apa. Karena saya sudah deresane ibaratnya yang saya buat zikir sehari-hari Konbul. Ya yang Mbak ini sehari-hari waras. Yang ini ya sudah ya baca. Gak harus misalkan Konbul semuanya harus Konbul mboten. Terus itu sudah hak mutlak pun karena pilihan. Betul, karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak memaksa harus membaca hafaz kok. Allah enggak memaksa harus membaca syu'bah. Ya sesuka kita. Yang penting sesuai syariat lah katakan nggih. Enggak ada syaratnya. Sampun. Lail awal nggih. Kersane mangke langsung nyambung ten surat Ad-Duha. Jadi kalau Al-Lail sampai Ad-Duha ada berapa wajah? Takbirnya berapa? 21. Kalau yang Al-Lail sampai Ad-Duha. Baru yang Ad-Duha, Asyara terus sampai An-Nas hanya ada 15. Artinya bagian pertama dan bagian kedua itu kan di antara surat Al-Lail dan Ad-Duha. Nah, itu. Oke. Jadi itu yang khususnya itu. Bersama 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا Iftitahul qiraatnya berapa? Itu yang saya tidak meneruskan karena ada 4 itu. Ada berapa? Iftitahul qiraat sama semuanya. Ada 4. Jadi iftitahul qiraat itu enggak harus surat Al-Fatihah. Pokoknya kita ketika memulai bacaan ta'awudz, basmalah, awal ayat yang kita baca yaitu berlaku iftitahul qiraah. Enggak harus surat Al-Fatihah. Nggih. Lagi nggih. Ada berapa wajah? 4. Nggih, monggo a'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى Lagi. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله Anhu. Lagi. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى Yang bazi dulu. Yang idham bazi. Narat talawwa. Dan terus idhamnya itu tetap ada tanwinnya. Ngonten. Jadi tanwin bertemu dengan ta itu kan ikhfa. Beserta idham digabung menjadi satu. Narat talawwa. Ya, narat talawwa. Lah. Oke. Lagi. Bazi dulu nggih. Fa'adartukumu. Lagi. فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فمن يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأسقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Oke, tasik sebentar. Jadi ini kan ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, sampai bagian keempat. Untuk surat Al-Lail dan surat Ad-Duha itu hanya mulai bagian pertama, bagian kedua sampai bagian ketiga. Nah, baru yang surat Ad-Duha sampai An-Nas itu keseluruhan. Jadi kebalik ya tadi, yang surat Al-Lail sampai Ad-Duha itu hanya 15 wajah. Nah, baru yang Ad-Duha sampai An-Nas ada 21 wajah. Manten. Lah ini tapi kan yang surat Al-Lail sampai surat Ad-Duha ada 15 wajah, itu bazi saja. Yang konbul kan belum. Yang konbul berarti yang menggunakan yang 3 kemarin. Qatul jame', qatul awal, wastul tsani, wastul jame'. Jadi nanti bazinya ada 15, konbulnya ada 3. Kok bazinya 21, konbulnya ya tetap 3. Jadi ada tambahan setelah takdir-takdir itu. Nggih, paham nggih maksudnya? Oke, monggo langsung praktik mawon. Berarti bazi dulu apa konbul dulu? Bazi. Nggih, monggo
Jadi dibaca mulai bagian pertama, kedua, ketiga, yang al-lail sampai ad-duha ini. Monggo, wala saufa yarda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. Kosor, pakai yang kosor. Kan Imam Ibnu Katsir lah. Monggo. Wala sawfa yarda. Lagi wala saufa yarda. 1 2 3. Wala sawfa yarda. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu lafaz takbirnya, tahmid dan tahlilnya itu yang wasol dengan basmalah. Nggih, wasol. Makanya yang bagian pertama. Jadi walillahil hamdu bismillah. Lah wasol. Nanti karena kalau yang wakaf ada bagian sendiri. Ngoten. Nggih. Jadi yang mulai tadi itu Allahu akbaru bismillah. Jadi tidak putus. Ngoten. Nggih. Jadi karena nanti yang putus ada di bagian keempat. Ngoten. Nggih, jadi bagiannya ada di bagian yang ketiga ini yang putus. Nggih, jadi memang urutannya berbeda dengan yang kemarin. Nggih. Lagi nggih diulang nggih. Jadi pokoknya lafadznya sesuai. Kalau takbir kali basmalah ini dalam satu kotak ya berarti wasol. Wonten lho tulisannya kan ini dalam satu kotak. Berarti ini wasol. Kalau kotaknya pisah berarti wakof. Lah bisa. Wonten. Dengarannya. Nggih. Lagi Wajah pertama. mulai wajah pertama nggih, bagian pertama. Nggih, monggo 1 2 3. Wala sawfa yarda. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wala sawfa yarda. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim wadduha ولسوف يرضى لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. Tarik nafas nggih yang untuk anak usadis niki karena wasul jame'. Tarik nafas. ولسوف يرضى Walasaufa yardallah. Lagi. ولسوف يرضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. Yang untuk surat ini sudah cukup. Sekarang yang konbul. Yang konbul tanpa takbir. Ayo wala saufa. Lagi. Lagi wala saufa. ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى بسم الله. Yang ketiga wasul jame'. Oke. Lagi. ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. Terus sampun. Monggo lagi. Walail 1 2 3 Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi wasol nggih. Wasol lagi Allah. Ni'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang wasol itu takbirnya kali basmalah, kembali ke bagian pertama lagi. Nggih, kembali ke bagian pertama lagi. Nggih. Jadi yang tadi itu kan bagian pertama, kedua, ketiga khusus al-lail sampai ad-duha. Adapun ad-duha, asyara sampai an-nas mangke itu mulai bagian pertama sampai bagian keempat. Dan sekarang kembali bagian pertama, nggih, sampai 21. Bukan dilanjutkan bagian keempat. Nggih, karena yang bagian keempat, contohnya kenapa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Karena yang bagian keempat itu tidak berlaku untuk surat al-lail, ngoten maksudnya. Lah, cuma dikasih tahu.
Nggih, jadi itu hanya sebagai contoh mawon. Nah, tetapi bacanya nggih mulai bagian pertama malih. Nggih. Jadi 21 yang dibaca. Nggih, mulai sekarang 21 sampai seterusnya. Anas nanti. Nggih, yang tadi kan cuma 15. Nah, sampun. Jadi mulai awal bagian pertama lagi. Nggih. Lagi nggih? Monggo. 1 2 3. وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر Fahaditsillahu akbar. Lagi? Dikasroh. Nggih. 1 2 3 وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر Fahaditsillahu akbar. Karena kan lafaz jalatnya jatuh setelah kasroh, maka tarkik. Nggih. Fahaditsillahu akbaru bismillah. Nggih. Kalau terasa betul terasa ya Allah. Lagi nggih 1 2 3.
وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر Fahaditsillahu akbar. Lah. Lagi? وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Yang konbul. Oh iya. Lagi yang monggo yang konbul 1 2 3. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Oke. Kalau itu karena kan bukan hamzah wasol, karena hidup. Sabun? Ada urutan? Enggak, monggo. Untuk qiraat ini riwayatannya berdasarkan urutannya itu kan ketika kita lihat dulu dari Imam Nafi dulu ya. Nggih. Terus ketika belajarnya Imam Nafi, kita kan belum belajar Imam Nafi ini. Nggih. Artinya memang urutan seperti itu berdasarkan dari masih atau bagaimana? Oh, kalau urutannya ini kan yang memilih 7 imam ini namanya Imam Mujahid. Nggih, Imam Ibnu Mujahid niki. Jadi beliau itu
gelarnya musabbi'us sab'a. Jadi yang mentujuhkan tujuh. Karena dulu ini kan bacaannya disandarkan kepada sahabat. Cuma sahabat ini yaitu bacaannya itu berbeda-beda sehingga imam ini sudah konsisten memilih bacaan yang seperti ini. Walhasil sama Imam Ibnu Mujahid ini dipilih. Ngoten lah, dipilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan kotanya Nabi. Ya, sedangkan Imam Nafi ini kan berdomisili di kota Madinah. Maka yang pertama kali Imam Nafi karena bacaan yang sangat populer karena saat itu kan Madinah lebih daripada Mekah. Baru yang kedua Mekah Imam Ibnu Katsir. Nah, cuma kalau untuk mempelajari nggih mboten apa acak. Mboten. Makanya kalau biasanya kita itu didahulukan yang lebih mudah. Kesannya orang kan semangat nggih kalau yang muda. Seperti yang kemarin Imam Asim dulu, Imam Ibnu Amir, Ali Kisai kan muda-muda. Jadi mboten apa sakersa panjenengan misalkan mengajarkan kepada anak nggih apalagi anak-anak kecil itu kan butuh yang paling mudah. Jadi tidak diharuskan mulai imam yang pertama. Karena kalau mulai imam yang pertama dikhawatirkan langsung kaget karena ada warus di situ nanti lumayan banyak ngoten khilafnya. Jadi diambil yang paling mudah dulu mboten apa. Untuk kita ingin belajar di juz 30. Kalau saya amati dari juz 30 ini kalimatnya itu sama cuma cara bacanya beda. Itu kira-kira itu juga berlaku di semua juz 1. Contohnya pripun? Misalnya yaslat terbaca yusola amadin umudin. Oh, Bentuk hurufnya kan sama. nggih. Cuma cara bacanya beda. Itu memang di semua juz semuanya apa gitu bisa Misalkan apakah setiap kata yusolluna dibaca seperti itu? Yusolla. Apakah dibaca seperti itu ngoten? dibacanya. Betul kan? Nggih, apakah kan yasla dibaca yusolla. Lah, ini mengenai tentang khilaf. Jadi khilaf itu ada dua di dalam qiraat. Ada khilaf farsy, ada khilaf usul. Lah, khilaf usul itu apa? Usul itu kan berasal dari kata aslun, nggih, induk. Nah, akar. Yang dimaksud khilaf usul ini apa? Khilaf yang menyebar di dalam Al-Qur'an dan bisa diberlakukan seperti itu. Gampangannya khilaf usul ini adalah tajwidnya imam. Contohnya kalau di dalam riwayat Hafiz, nun mati bertemu huruf halak dibaca idhar. Kayak gitu kan. Nun mati bertemu dengan yan muna dibaca idhab. Ini kan namanya tajwid. Nah, tajwidnya Imam Asim. Nah, maka ini dinamakan khilaf usul. Kok ada nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah di dalam surat manapun, di dalam ayat manapun, itu kan dibaca idhar. Nggak mungkin dibaca ikhfa. Gitu kan. Ini namanya khilaf usul. Seperti yang kemarin misalkan yang Imam Ibnu Katsir ini, setiap mim jamak dibaca dengan silah. Itu kan semua ayat. Tak ngaten kan nggih, setiap ada mim jamak. Ada lagi yang namanya khilaf farsy. Khilaf farsy itu apa? Khilaf yang terbentang di dalam Al-Qur'an. Jadi kalimatnya itu tersebar di dalam Al-Qur'an, tapi tidak semuanya dibaca demikian. Contoh paling gampang kata maliki. Kata maliki di dalam Al-Qur'an kan banyak. Ada di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ada di dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Ada di dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki. Lah, kata maliki kan banyak. Nah, terus dalam kata maliki itu kan imam-imam ada yang membaca isbatul alif, menetapkan alif. Seperti Imam Asim, Imam Al-Kisai, Maliki Yaumiddin. Imam-imam yang lain membaca tanpa alif, Maliki Yaumiddin. Lah, kaidah yang seperti ini nggak boleh diberlakukan untuk semua kata maliki di dalam Al-Qur'an. Jadi misalkan Imam Nafi atau Imam Ibnu Katsir ini kan tanpa alif nggih, Malik Yaumiddin. Terus panjenengan ketika membaca di dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki. Lah itu nggak boleh. Karena kata maliki yang berlaku seperti ini itu hanya di dalam surat Fatihah saja. Sedangkan yang di dalam surat An-Nas semua imam kan tanpa alif, Malikin Nas. Nggak ada yang Malikin Nas. Lah, maka itu namanya khilaf farsy. Makanya yang seperti tadi ditanyakan, apakah setiap kata yaslah, lah untuk semua imam ini dibaca yusolah? Tidak, karena yusolah ini termasuk khilaf farsy. Baru kalau seperti misalkan ada kaedahnya, seperti di petunjuk mushaf itu, baru itu diberlakukan. Lah, Anas yang dikasih. lah, anas yang dikasroh. Nah, nggih ngoten. Bisa ada pertanyaan.
Umpamanya ini kan yang kita pelajari saksi imam dengan ya. Nggih. Ini yang kebetulan memang juz sama. Nggih. Apa di dalam juz dari juz 1 sampai juz 29. 29 apa juga kalau kita menggunakan imam itu apa juga seperti itu gitu. Ya otomatis rumusnya sama, tapi harus dengan syarat harus ditalakikan dulu, digurukan dulu bacaannya. Lah, nggih, nggak boleh. Ketika kita sudah tahu nggih kaedahnya seperti ini, terus kita baca juz 1 surat Al-Baqarah, baca sendiri, maka itu lah nggih, maka niku tidak diperbolehkan. Jadi karena yang kita pelajari sebatas juz 30, ya yang boleh dibaca lah, maka kalau kepingin 30 juz ya harus ditalakikan 30 juz. Minimal kita derasnya ke gurunya dulu gitu. Nggih, harus digurukan dulu. Walaupun kita sudah ngerti rumusnya ya. Nggih, nggih. Salah. Nggih. Berarti jangan coba-coba mempelajari juz Sendirian. Lah, bahkan sekalipun itu riwayat hafaz misalkan yang sudah dimushafkan ngoten nggih. Kok kita belum kita gurukan yang betul-betul kita memastikan guru kita punya sanad yang mutasil, yang sambung sampai Rasulullah, maka kita tidak boleh membacanya. Makanya syarat di dalam mempelajari Al-Qur'an itu kan rukunnya ada 3 gitu kan. Ittisalus sanad gitu kan. Yang di awal-awal niku tasih ingat nggih. Jadi rukun atau syarat di dalam mempelajari Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama ittisalus sanad, harus sambung sanadnya sampai Rasulullah. Artinya bacaan kita itu harus digurukan. Dan kita harus memastikan guru kita ini memiliki sanad, silsilah guru yang sambung ini sampai Rasulullah. Bukan hanya sebatas saya sudah mempelajari Al-Qur'an ini kepada guru saya, tapi ya nggak tahu guru saya. Nah, itu nggak cukup karena lagi-lagi Al-Qur'an ini diturunkan kan kepada Rasulullah, bukan diturunkan kepada guru daripada guru-guru kita. Maka itu syarat yang rukun yang pertama. Nah, rukun yang kedua, antakuna muwafaqatan luwatal arabiyah, harus sesuai dengan bahasa Arab. Yang dimaksud sesuai dengan bahasa Arab ini adalah bacaan yang tartil. Dan alhamdulillah insyaallah para asatidz dan ustadzah ini sudah memenuhi. Yang kedua. Untuk yang ketiga harus sesuai dengan Rasam Utsmani. Dan alhamdulillah mushaf kita juga sudah sesuai dengan Rasam Utsmani. Oleh karena itu insyaallah mangke di akhir itu kan ada pemberian ijazah atau sanad niku. Tersane panjenengan sedanten sami-sami mengetahui silsilah guru ini yang sambung sampai Rasulullah. Wonten. Ya, jadi yang tadi ditanyakan, misalkan sudah tahu rumusnya, apakah boleh diberlakukan? Nah, harus boleh kalau sudah digurukan. Wonten nggih. Nggih, makanya nggih mugi-mugi mangke diberi kesempatan malih nggih saged bertemu dalam 30 juz nggih. Derek tangkut ustazah untuk tadi ustazah nyebutkan Rasam Utsmani. Nah, sementara untuk Al-Qur'an sendiri awal-awalnya kan nggak pakai tanda-tanda seperti titik, harokat dan sebagainya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan Rasam Utsmani sendiri itu tesbun. Nah, Rasam Utsmani nggih. Jadi Rasam Utsmani kalau kita lihat dari nama Utsman, itu kan disandarkan kepada Sayyidina Utsman. Nah, kenapa kok disandarkannya kepada Sayyidina Utsman, tidak disandarkannya kepada sahabat yang lain atau seperti Abu Bakar? Itu kan sahabat yang paling afdol. Nah, karena Al-Qur'an yang sekarang yang berupa tulisan ini adalah tertulis di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, sehingga tulisannya ini disandarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Karena dalam sejarah penulisan Al-Qur'an itu terjadi 3 kali. Al-Qur'an ini ditulis 3 kali. Yang pertama ditulis pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Al-Qur'an yang pernah turun kepada Rasulullah ini semuanya tertulis. Cuma tertulisnya itu keadaannya bukan di kertas, melainkan di benda apa-apa saja yang bisa dibuat menulis. Contohnya seperti tulang belulang atau pelapa-pelapa kurma, bahkan dipahat oleh para sahabat di bebatuan. Nonton. Nah, yang kedua, kemudian setelah Rasulullah wafat, yang menjadi khalifah itu kan Abu Bakar, nggih. Nah, terus ketika masanya Abu Bakar ini banyak kaum muslimin yang murtad karena dipelopori oleh Musailimah Al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi. Dia kan adalah nabi palsu, gitu kan.
Walhasil Abu Bakar berjihad untuk memerangi Musailimah al-Kadzab. Alhamdulillah ketika itu kaum muslimin yang memenangkan perang tersebut. Namun disayangkan banyak sekali kaum muslimin yang gugur menjadi syuhada. Sejumlah 1.200 kaum muslimin yang gugur menjadi syuhada. Lah, dari 1.200 ternyata yang 700 ini dari kalangan para qurra, penghafal Al-Qur'an. Lah otomatis dilihat dari sini masa depan Al-Qur'an ini kan terancam. Ini penghafal Al-Qur'an yang menjaga Al-Qur'an ini banyak yang wafat. Sedangkan Al-Qur'an yang pernah turun kepada Rasulullah benar pernah ditulis, tapi pemegangnya ini terpisah-pisah. Misalnya kalau ayat ini turun ketika Rasulullah bersama Abu Bakar, maka Abu Bakar yang menulis. Ya, tulisannya dipegang oleh Abu Bakar. Tapi kalau Rasulullah ketika bersama Zaid bin Thabit, maka yang menulis Zaid bin Thabit. Yang memegang juga Zaid bin Thabit. Artinya pembawanya ini mencar-mencar, terpisah-pisah seperti itu. Walhasil melihat keadaan ini, yang pertama kali mempunyai usulan adalah Sayyidina Umar. Bagaimana Abu Bakar kalau kita tulis lagi ulang Al-Quran ini? Terutama Al-Quran yang pernah turun ini, semuanya ini harus kita tulis. Ya. Akhirnya Abu Bakar ini berpikir, bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Kan nggak pernah memerintahkan untuk menghimpun dalam satu tempat. Akhirnya Sayyidina Umar meyakinkan, if'al, wallahi fahuwa khairun. Lakukanlah, demi Allah, itu adalah perbuatan baik. Lihatlah ini loh, penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Nah, walhasil, setelah Abu Bakar niki banyak pertimbangan, akhirnya ditunjukkan oleh Allah. Akan kebenaran untuk menulis Al-Quran. Akhirnya yang dipilih oleh Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ini Zaid bin Thabit. Akhirnya Al-Quran ini ditulis ulang pun, yang pernah turun, mulai yang pertama, yang kedua. Tapi tidak dengan semena-mena menulisnya ini. Lah, Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Abu Bakar di dalam menulis Al-Quran ini menghadirkan dua saksi. Yang dimaksud dua saksi ini apa? Al-hifdhu wal kitabah. Hafalan dan penulisan. Hafalan dan juga tulisan para sahabat. Nah, sehingga maksudnya ya apa? Zaid bin Thabit tidak akan menulis Al-Quran kecuali para sahabat ini menyerahkan, ini loh saya punya tulisan Al-Quran yang dulu saya tulis di hadapan Rasulullah. Setelah diserahkan, coba baca. Kok sahabat itu punya hafalan, maka baru ditulis. Kok hanya hafal saja, nggak ada tulisannya, nggak ditulis sama Zaid bin Thabit. Atau tulisannya saja, tapi nggak hafal, nggak ditulis. Jadi benar-benar sangat berhati-hati. Padahal Zaid bin Thabit sendiri ini sudah hafal Al-Quran. Nah, tapi tidak mengandalkan. Bahkan ketika itu terjadi kehilangan ayat Al-Quran Zaid bin Thabit itu. Semua sahabat hafal Al-Quran, hafal ayat tersebut, tapi tidak ada tulisannya. Maka nggak berani nulis ini. Ayat apa? Dua ayat yang terakhir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai fa in tawallaw itu. Jadi saya hafal, iya saya juga hafal, tapi mana tulisannya nggak ada. Walhasil dicari-cari, alhamdulillah ketemu di namanya sahabat Ansor yang bernama Abu Khuzaimah bin Thabit Al-Ansori. Dan ayat yang lain lagi dari surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah alaih. Itu yang kehilangan. Walhasil ditulislah oleh sahabat Zaid bin Thabit dan ditaruh di suratnya masing-masing. Yang laqad ja'akum ditaruh di surat At-Taubah, yang minal mu'minina rijalun ditaruh di surat Al-Ahzab. Nah, sudah akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, bi'aunillah, bitaufikillah, sempurnalah. Al-Quran yang pernah turun kepada Rasulullah ini tertulis semuanya, ditulis di satu tempat. Yang asalnya berbeda-beda tempatnya, sekarang sudah menjadi satu tempat. Dan Al-Mushaf itu dipegang oleh Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian dipegang Sayyidina Umar sampai beliau wafat, dan dipegang oleh Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha sampai beliau wafat. Nah, itu kejadiannya tahun 12 Hijriah. Nah, sudah. Akhirnya alhamdulillah guys, sudah artinya Al-Qur'an ini sudah terjamin. Nah, cuma ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah, lah ini terjadi problem lagi, tepatnya pada tahun 25 Hijriah. Nah, ketika itu kaum muslimin itu habis memerangi kota Azerbaijan. Nah, kemudian diperintahkanlah oleh Khalifah Utsman ini berkumpul di kota Azerbaijan. Ada penduduk Syam, ada penduduk Basrah. Yang penduduk Syam ini membaca dengan bacaannya Ubay bin Ka'ab. Yang penduduk Basrah membaca dengan bacaannya Ubay bin Ka'ab. Jadi berbeda. Yang satunya Abdullah bin Mas'ud, yang satunya Ubay bin Ka'ab. Nah,
Karena penduduk Basra dan penduduk Syam ini kan nggak tahu antara yang satu dengan yang lain. Ketika diperintahkan berkumpul, ada yang membaca. Misalkan yang satu wadduha, yang satunya wadduhi, atau yang satunya fi amadim mumaddada, yang satunya fi umudim mumaddada. Akhirnya, loh, kamu kok baca demikian? Nggak ada Al-Quran yang turun seperti itu. Enggak, ada, saya belajar kepada guru saya seperti ini. Bacaanku lebih baik daripada bacaanmu. Loh, sampai terjadi mengkafir-kafirkan. Kamu kafir karena mengingkari bacaan saya. Ya kamu kafir karena mengatakan bacaan saya nggak pernah turun. Nah, walhasil, Hudzaifah al-Yamani mendengarkan ini, kok bisa kaum muslimin seperti ini mengkafirkan antara yang satu dengan yang lain, padahal Al-Quran itu sama-sama turun. Walhasil pergi kepada Sayyidina Utsman mengadukan hal tersebut. Langsung Sayyidina Utsman mengumpulkan para sahabat bagaimana. Walhasil keputusan terakhir memushafkan Al-Quran sesuai dengan kotanya masing-masing. Dan yang dipilih lagi-lagi Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kenapa? Karena Zaid bin Thabit radhiyallahu an ini adalah sahabat yang menjadi penulis pribadinya Rasulullah. Karena ketika Urdho akhir, Rasulullah kan wafat tahun 11 nggih. Tahun 11 Hijriah, Rabiul Awal, gitu kan Rasulullah wafat itu. Lah pada bulan Ramadan di tahun 10 Hijriah, itu Rasulullah mengadakan Urdho, setor terakhir kepada malaikat Jibril. Nah, pada bulan Ramadan itu Rasulullah hatam sebanyak 2 kali. Itu dinamakan Urdhatul Akhirah. Dan bacaan Rasulullah itu sebagai penentu bahwa kok ada ayat yang tidak dibaca oleh Rasulullah, maka berarti ayat itu dimansuh. Nah, makanya yang sekarang sampai kepada kita ini adalah hasil Urdho akhir. Makanya ayatnya kan sejumlah 6.236 ayat. Kok ada yang 6666, itu berarti termasuk ayat-ayat yang sudah dimansuh. Itu perhitungannya Ibnu Abbas. Nah, walhasil setelah demikian akhirnya sama Zaid bin Thabit ditulis ulang Al-Quran ini. Dan ketika pada masanya Khalifah Utsman bin Affan ini menghasilkan 6 mushaf. Menghasilkan 6 mushaf. Yang tadi masanya Abu Bakar kan cuma 1. Nah, yang pada masanya Khalifah Utsman ini menghasilkan 6 mushaf. Nah, mushaf yang pertama mushaf Madani yang dikirim ke kota Madinah. Yang kedua mushaf Makki yang dikirim ke kota Mekah. Nah, yang ketiga mushaf Basri yang dikirim ke kota Basra. Terus mushaf Syami atau Dimashqi yang dikirim ke kota Syam. Yang kelima mushaf Kufi yang dikirim ke kota Kufah. Dan yang keenam mushaf milik pribadinya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, niki. Dan Sayyidina Utsman mengirim mushaf-mushaf ini ke berbagai kota, bukan hanya dikirim mushafnya saja, melainkan gurunya juga dikirim. Jadi gurunya dikirim, seperti ke Kufah ini mengirim siapa Abdurrahman As-Sulami, gurunya Imam Asim. Makanya di awal-awal itu loh mushaf Tunjil gitu kan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengirim mushaf anu beserta itu guru-gurunya. Manten. Walhasil di dalam pemushafan ini sesuai dengan tulisan yang ditulis oleh para sahabat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diteliti oleh para ulama, ternyata Rasam Utsmani ini memiliki 6 kaidah. Kaidah apa? Yang pertama hadaf, membuang. Yang kedua ibdal, mengganti. Yang ketiga hamz, bentuk hamzah. Yang keempat, tadi apa saja? Hadaf, ibdal, hamz. Nah, yang keempat al-wasl wal fasl. Jadi sambung dan terpisah. Nah, sampai kelima dan keenam itu ada kaidahnya masing-masing. Dan alhamdulillah sekarang mushaf yang sampai kepada kita ini sudah berosemkan Utsmani. Maka untuk membahas ini tidak cukup hanya 1 hari. Dan nanti ada bukunya berbahasa Indonesia. Kalau panjenengan ada sejarah mushaf Indo ini jadi niki ten napa kula pendet. Boten ten kantor kula ten kamar niki lho. Nggih. Boten kula mawon. Kula betok. Oh, tasik ten rongkut sih. Tas. Boten kula betok mushaf niki mawon. Insyaallah benjing kula betokaken nggih. Jadi ada sejarah pemushafan, alhamdulillah sudah berbahasa Indonesia, ada sejarah reformasi. Nggih. Dan kula nyuwun pendungane karena sejarah pemushafan niki insyaallah mangke akan dimasukkan ten YouTube ngoten lho, dikontenkan. Kersane panjenengan nggih mboten nggih nyuwun pendungane tasik proses.
Makanya bukunya insya Allah benjing kula betulaken nggih. Nggih, kersane anu semerap. Ilmu Al-Qur'an niki. Nggih. Jadi memang Rasul Utsmani. Cuma alhamdulillah saat niki semua mushaf niki sampun tercetak dengan Rasul Utsmani. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah. Niku kalau memang dulu kan ada yang namanya mushaf kudus niku nggih. Nah, jadi itu saat niki alhamdulillah semuanya sudah berasulkan Utsmani. Bahkan ten depak niku tirose tidak menerima kecuali tidak akan mencetak mushaf kecuali dengan Rasul Utsmani. Itu menjadi syarat utama. Ngoten nggih. Jadi nggih alhamdulillah ngoten. Jadi untuk membahasnya karena makanya waktunya telah sekali niki nggih. Nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Sini tambah ajri. Nggih. Belum sampai titik dan harokat misalnya. Nggih insyaallah benjing ngeten penutupan. Maka niki takbirnya tasih panjang sekali. Mungkin 21. Lah, nggih. Tanda wakaf tidak dan sebagainya. Oh nggih kalau niku masalah ijtihadi niku. Satu tuh untuk apa itu yang usia dari. Nggih Bazi nanti Yang apa itu konbul 3. 3 aja. Nggih karena kan tanpa takbir kalau yang konbul. Nggih. Jadi yang takbir Bazi mawon yang nggih. Nggih. Sampun?